mesbah doa gitu Pak. Nah dari Kak Cila tadi bertanya bagaimana untuk membentuk mesbah doa anak-anak itu Kak, gimana cara membentuknya gitu Pak? Ya, kalau di keluarga ya namanya mesbah keluarga, orang tua, anak-anak, usia berapapun juga satu keluarga berdoa dan anak-anak juga diberi kesempatan berdoa, bukan hanya didoakan. Jadi orang tua doain anak, anak doain orang tua juga ngasih pokok doa, anak doakan papa ya gitu. Kalau saya dulu waktu anak-anak masih kecil kita bikin mesbah keluarga di rumah. Betul-betul saya minta tolong anak doakan karena saya yakin betul doa anak itu luar biasa, bisa mengusir, bisa membungkam musuh dan pendendam. Waktu itu saya ini sharing sedikit ya, nanti kalau di sekolah minggu beda lagi, jadi di rumah dulu. Waktu itu saya juga selain jadi guru sekolah minggu, ketua departemen anak, belakangan juga akhirnya pegang departemen misi. Dan saya akan KKR di Kalimantan, pedalaman yang dikenal dukunnya banyak. Dan saya punya rencana waktu itu KKR di lapangan terbuka, saya akan tantang mereka yang nggak sembuh sama dukun maju ke depan, kalau nggak sembuh juga ya nggak usah percaya Tuhan saya karena Tuhan saya nggak lebih daripada dukun Anda gitu ya. Dan saya dengar cerita dari panitia nih, wah Pak berani nantang begitu Pak, hati-hati loh Pak, ini ada pendeta ini pulang dari sini muntah darah, pendeta ini pulang dari sini perahunya terbalik kena serangan begitu. Wah serangannya kuat ya, kuat Pak. Tenang, saya punya pendoa syafaat yang luar biasa. Lalu saya bilang sama anak saya yang masih kecil waktu itu umur 4 tahun, itulah pendoa syafaat saya, namanya Bena Nia Levin. Yang saya ingat tuh yang dengan Bena ini. Tapi waktu itu kita berdoa sekeluarga ya, semuanya masih ada. Tapi saya bilang sama waktu itu giliran Bena yang berdoa, Ben, doain Papa ya Ben ya. Papa mau ke Kalimantan, di sana setannya banyak Ben. Kalau setannya banyak, kenapa Papa mau ke sana? Ya karena banyak orang percaya setan lewat dukun, dukunnya juga banyak. Kenapa perlu doakan? Ya beberapa pendeta yang lain kena serangan balik, Ben. Ada yang mencret, ada yang rumahnya kebakar, yang traunya. Kalau gitu, Papa jangan ke sana dong. Tapi harus ke sana. Nanti orang pada percaya setan terus gitu. Terus gimana? Ya kamu, makanya Papa minta doain kamu, Ben. Doa kamu kan hebat, Ben. Doa kamu tuh ada malaikat di sorga. Kamu punya kuasa. Ya doain Papa supaya nggak kena serangan balik. Kalau Kalimantan setannya banyak. Ya. Ini doanya anak aja sampai hari ini kalimatnya saya masih ingat loh. Kita berdoa sekeluarga, lalu anak saya berdoa begini, Tuhan, Papa mau ke Kalimantan. Di Kalimantan setannya banyak Tuhan. Dalam nama Yesus, setan aku ikat 10-10, aku buang ke laut dalam nama Yesus. Waktu dia berdoa begitu, aku melek, saudara, ketawa. Dia serius, aku merem lagi, saudara. Kenapa saya ketawa? Dia bilang diikat 10-10. Dibuang ke laut. Aku diam lagi, aku doain lagi. Lalu udah saya cerita, amin, begitu. Wah, nanya saya, Ben, kenapa setannya diikat 10-10? Kan kata Papa, setannya banyak, Pak. Jadi buangnya biar cepat, Pak. Diikat 10-10. Oke, bagus, pinter kamu ya. Wah, setannya diikat 10-10 dibuang ke laut itu. Oke. Terus, singkat cerita, itu nggak tahu hari apa, yang pasti sebelum hari Minggu. Hari Minggu ke gereja, rupanya anak saya dapat dongeng ikan Yunus. Ikan paus. Yunus dimakan ikan 3 hari dimuntahkan lagi gitu ya. Anak saya dapat cerita itu setelah hari Minggu, nggak tahu Senin, Selasa atau Rabu, pokoknya setelah ngelewatin dari Minggu kita mesbah keluarga lagi. Anak saya berdoa lagi, kan giliran semua anak berdoa. Anak saya berdoa begini, Tuhan, itu setan-setan yang di laut yang kemarin aku buang ke sana, Tuhan, jangan dimakan ikan loh Tuhan. Nanti dimuntahin ke darat ketemu Bapak lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, ikan-ikan nggak boleh makan setan yang ada di laut. Dalam nama Yesus, setan itu tetap ada di laut. Begitu. Wah, waktu saya dengar doa itu, ini dia kenapa doanya mujarab, doanya dijawab Tuhan. Karena dia yakin sekali yang diucapkan terjadi. Dia bilang ikat 10-10, dia bayangin setannya diikat 10-10. Dia bilang buang ke laut, dia bayangin dan yakin masih ada di laut. Dia di sekolah minggu dia dengar cerita Yunus dimakan ikan, dia ingat ada ikan di laut. Aduh, dia berdoa lagi jangan dimakan ikan. Waduh, itu dia yakin setannya di laut, maka pasti benar-benar di laut. Wah, itu saya berangkat ke Kalimantan, nantang orang-orang itu yakin banget pasti nggak ada serangan balik. Setannya di laut semuanya. Saya benar-benar di lapangan terbuka itu saya tantang orang-orang yang percaya sama dukun, saudara. Waduh. Nah, itulah doanya anak. Luar biasa.
Jadi gimana Pak cara bikin mesbah pasukan doa anak? Ya kalau keluarga aja anaknya berdoa, langsung dikasih pokok doa, langsung mereka doakan, dan kalau mereka berdoa percaya apa yang mereka ucapkan. Nah, tiba-tiba saya tuh jadi sering membandingkan. Saya membandingkan doanya anak-anak sama doanya pendoa syafaat, misalnya ibu-ibu yang udah tua-tua gitu ya, atau belum tua ya, pokoknya umurnya 30 tahun ke atas gitu. Gimana kalau mereka mendoakan supaya ada KKR, supaya ada setan-setan banyak? Mereka doanya begini, dalam nama Yesus. Setan-setan aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan setan-setan pergi dalam nama Yesus. Saya jadi mikir, saudara. Bu, kalau sudah hancur nggak bisa pergi, nggak usah dihancurkan, langsung pergi aja, gitu ya. Jadi banyak orang berdoa itu nggak mikir apa yang diucapin, dan nggak ada ayatnya setan itu dihancurkan, setan dibunuh, nggak ada, hanya bisa diusir. Jadi jangan bilang menghancurkan setan, wah aku injuk-injuk, aku hancurkan, sudah hancur baru disuruh pergi, gitu ya. Oh iya Pak Jarod, walau mereka berdoa, dalam nama Yesus setan pergi, dalam nama Yesus, gitu. Besoknya doa lagi, dalam nama Yesus setan pergi. Bu, kemana udah pergi? Kenapa diusir lagi? Aduh, kalau saya berdoa sama orang besar, lalu saya pakai otak seperti anak kecil, kan saya bertobat jadi seperti anak kecil. Aku bingung loh. Saya sering bingung kalau berdoa sama orang besar. Karena orang besar itu kayaknya berdoa tapi nggak percaya yang diucapin terjadi gitu. Jadi berdoa diusir, besok diusir lagi. Emangnya kemarin nggak pergi, sekarang diusir lagi. Aduh pusing dah. Jadi akhirnya saya lebih senang berdoa sama anak-anak. Wah, anak-anak itu berdoa. Saya tanya diikat 10-10, dibuang ke laut. Besoknya dia berdoa, ikan jangan makan setan, dia masih di laut. Waduh, dia percaya banget itu setannya masih di laut. Dan benar-benar masih ada di laut. Waduh, makanya saudara kalau ada praktek, nanti ada punya pengalaman yang hebat-hebat berdoa sama anak-anak. Nah, kalau di sekolah minggu gimana? Ya sama, udah pokoknya kumpuli anak-anak aja, ya bisa hari Minggu, bisa hari yang lain, pokoknya ada ibadah, ada sesi doa syafaat di mana bukan Anda yang berdoa. Anda pilih betul-betul yang ini udah lahir baru, ini belum, ini lahir baru, ini belum. Yang sudah lahir baru yang suruh doa ya. Anda kan tahu indikator lahir baru itu gimana, cara bikin lahir baru gimana, PI pribadi bagaimana. Nanti anak-anak yang sudah lewat PI pribadi, lahir baru, dia punya hubungan dengan Tuhan cukup bagus, atau bisa ditanya juga bisa. Kan Paulus berkata, kalau kamu tidak yakin Yesus dalam hatimu, engkau tidak punya iman. Ayatnya begitu kan. Maka tanya anak-anak. Dek, nak, Tuhan Yesus di mana? Di sorga. Anda berpuasa, Anda berdoa, lalu ambil waktu buat PI pribadi buat dia. Ya. Tuhan Yesus di mana? Bersama para malaikat. Anda berdoa, ambil waktu, doa pribadi, lalu PI pribadi dengan dia. Sampai anak itu bisa menjawab. Kalau ditanya, Tuhan Yesus di mana? Di hatiku. Gitu ya. Jadi kalau Anda percaya Tuhan Yesus di hati, Roh Kudus di hati, berarti orang itu sudah lahir baru dan dia berkata Yesus di hatiku. Nah, anak-anak seperti ini udah gimana caranya? Ya langsung dikasih pokok, langsung diajak berperang aja, langsung kasih pokok doa aja. Ya, pokok doa yang nyata-nyata. Anda kehilangan motor, Anda kehilangan barang. Saya mendengar kesaksian ini guru sekolah minggu yang mulai praktek itu. Bener loh Pak, saya kehilangan barang itu. Bisa ketemu loh gitu. Udah macam-macam nih. Ada yang sudah kerja gak dapat motor, bisa berdoa minta motor loh, tapi minta sama anak-anak sekolah minggu yang doain begitu. Terjadi mujizat. Kayak di kantornya tuh bisa bosnya tuh kasih dia panggil dapat promosi khusus dikasih hadiah motor. Dah, ceritanya macam-macam. Jadi ini guru sekolah minggu butuh praktek ya. Langsung deh pokok doa yang khusus, kasus khusus, masalah khusus, ajak 2-3 anak sekolah minggu. Nah, mulai minggu ini kamu jadi asisten bu guru ya. Asisten apa? Kan bu guru punya murid 15 nih. Kita lihat kamu ini dekat sama Tuhan. Kan kamu udah yakin Tuhan sudah di hati kamu. Kamu menjadi pendoa syafaat bu guru ya, gitu. Tugasmu ngapain Kak? Gitu. Mendoakan. Dan apa? Biar kakak punya pacar. Ya kalau belum punya ya udah nikah jangan berdoa begitu lagi. Doa pokoknya terserah ya, apa pokok doa yang betul-betul tuh nyata gitu. Supaya kita sendiri punya pengalaman didoakan anak. Saya tuh anak dulu kecil masih 4 tahun, sekarang anak saya udah umur 26 tahun. Doanya dia aja saya nggak lupa. Bagaimana mau lupa coba? Setan diikat 10-10 sampai tak tulis di buku saya itu ada, baca buku saya Mesbah Keluarga itu cerita itu ada, makanya saya nggak lupa gitu. Gimana mau lupa? Bang itu betul-betul terjadi. Kita KKR ke pedalaman, usir setan, bakar jimat, tantang mengikut dukun, nggak ada serangan balik. Itu karena doa anak yang diikat 10-10. Nah, jangan dimakan ikan setannya, biar di laut aja. Aduh, ini kalau sampai sekarang masih di laut udah mati tenggelam. Tapi ya mana bisa mati ya, ikan setan kan roh gitu di udara di laut ya hidup aja tetap, tapi ya biarin aja di laut Kalimantan terus gitu ya.
gentayangan di laut sana. Tahu dah, saya nggak ngerti dunia roh, saudara. Tapi yang tahu, saya tahu doa anak itu dijawab. Ya, sampai sekarang anak saya belum mendoakan melepaskan kembali ke darat. Ntar kalau dia pulang di Desember, dia pulang nih dari Singapura gede. Dia mau tak tanya, kamu masih ingat dulu buang setan ke laut ya? Itu masih di laut sekarang. Ya, lanjutkan lagi, silakan. Dia masih bergentayangan di laut, kelelep-kelelep sama laut, Pak, di dalam laut. Oke, lanjut, Pak. Terima kasih buat penjelasannya, Pak, luar biasa. Jadi buat pasukan doa itu gampang, tinggal kita pilih anak yang sudah tahu Tuhan itu ada di hatinya. Kita ngerti bahwa to the point ya, Pak. Doanya harus langsung to the point. Udah, anaknya nggak usah diatur, nggak diajari berdoa. Kita yang harus belajar berdoa dari anak. Kan Alkitab berkata begini, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu nggak bisa masuk kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Jikalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan sorga sudah datang. Ayat yang lain berkata, kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kuasa. Jadi bagaimana berdoa, anak lahir baru ada Roh Kudus dalam rohnya, dengan ketulusannya dia akan berdoa, kasih pokok doa, nanti kita dengerin bagaimana dia berdoa. Kita belajar dari anak kecil. Kalau saya malah, ya kita ngajarin dalam arti gini, ada Tuhan Yesus yang lebih berkuasa daripada setan, ada setan yang bisa dikalahkan sama kuasa nama Yesus, kita nggak berkuasa, tapi nama Yesus yang berkuasa. Nanti kalau soal kalimatnya, kalau saya malah saya malah lebih banyak belajar dari doa anak-anak ya, dengan kepolosan dan ketulusannya itu. Saya sekarang malah merasa bahwa kalau dengerin doanya orang dewasa itu saya pusing. Kalau saya percaya yang diucapkan terjadi, kan pusing. Dalam nama Yesus setan hancur. Saya bayangin setannya hancur. Dalam nama Yesus setan pergi. Kalau sudah hancur mana bisa pergi. Jadi saya bingung kalau berdoa dengan orang dewasa itu. Kayaknya orang dewasanya perlu tak ajarin dulu nih gitu ya, Bu. Yang diucapkan itu terjadi. Jadi kalau mau berdoa ya yakinlah apa yang diucapkan terjadi. Kalau nggak yakin ya namanya tidak beriman. Nah anak kecil itu sering justru dengan ketulusannya itu yakin. Jadi berdoa juga nggak perlu sampai teriak-teriak suaranya paro gitu. Tuhan Yesus dengan sepatah kata mengucapkan dan setan itu pergi semuanya. Jadi kok teriaknya sampai suaranya paro gitu. Memangnya kalau pelan-pelan setan nggak dengar gitu ya. Jadi Anda boleh kok berdoa tuh pelan-pelan gitu. Setan, kamu mau pergi apa enggak? Kalau nggak pergi, ya saya dulu cerita nih, saya pernah sewa rumah, itu 8 kamar, ada AC-nya, 6 mobil bisa parkir di dalam pagar. Itu kalau di Bintaro tuh biasanya Pak sewa rumah segitu tuh bisa 20 juta, bahkan bisa 30 juta. Ini saya dikasih cuma 12 juta, bisa nyicil 12 kali, tiap bulan 1 juta. Jadi saya tawar 12 dikasih, saya tawar lagi, tak kasih giro mundur 12 biji ya gitu. Diain juga gitu. Wih, sudah murah bisa nyicil gitu. Udah kita kontrak rumah di situ. Bulan kedua baru tahu tuh jendela buka sendiri, kamar mandi, keran air buka sendiri. Ibu saya datang dari Solo tidur di sofa, merasa dicekik gitu. Waduh, ini rumah banyak setannya, pantesan murah gitu. Ya udah, saya mulai berdoa. Setan-setan, kalian banyak di sini. Ya kalau kalian kerasan boleh di sini ya gitu. Hari pertama doanya begitu. Itu setannya pasti kaget tuh. Ini pendeta kok beda sama pendeta yang lain ya gitu. Pendetanya baik nggak ngusir-ngusir gitu. Ya kan? Belum tahu dia. Hari kedua saya boleh berdoa begini. Rumah ini saya pagari dengan malaikat dan setan nggak bisa kemana-mana, tetap di rumah ini. Gitu. Nggak pakai teriak, ngomongnya santai aja kan kita yakin pasti terjadi. Ya, nah, kita mulai bingung nih. Ada pagar malaikat nggak bisa kemana-mana gitu ya. Hari ketiga saya boleh berdoa. Dalam nama Yesus, setan-setan aku ikat di dalam nama Yesus. Karena ayatnya ada ya, kita bisa mengikat mereka ya. Aku ikat, nggak bisa kemana-mana. Diikat beneran, gitu ya. Sehari 2 hari diikat, saya masih bayangin Bang kasih terikat, saya mulai berkata, dalam nama Yesus, malaikat gebukin dia, gebukin. Dalam nama Yesus, api dari surga, bakar mereka, bakar dalam nama Yesus, gitu. Tiap hari doanya bakar mereka aja gitu. Sudah 6 hari kan udah pada gosong itu. Lalu saya berdoa lagi begini, setan, ikatan aku lepas. Pagar malaikat buka celah. Sekarang setan mau di sini boleh, mau pergi boleh. Dalam nama Yesus, amin. Pergi semuanya. Wah, jadi setelah itu nggak ada yang ganggu-ganggu lagi. Terus saya bilang sama yang punya rumah,
Ini kan kontrak baru 2 tahun nih, saya langsung perpanjang sekarang 6 tahun lagi ya gitu. Mereka bingung. Biasanya orang itu kontrak 2 tahun gitu, 3 bulan pergi. Jadi uang bayar kan nggak bisa balik lagi gitu. Ini malah perpanjang, dikasih. Itu kenapa saya kontrak rumah di situ sampai lama banget, sampai akhirnya saya bisa beli rumah baru gitu, rumah sendiri. Saya perpanjang, dikasih terus. Karena orang lain nggak berani sewa gitu. Jadi kalau berdoa itu yakinlah dengan apa yang diucapkan. Nah, saya itu berdoa begitu karena belajar dari anak saya itu. Diikat 10-10, buang ke laut. Oke, ini rumah dan setannya keikat juga deh. Nggak usah diusir, diikat aja udah diikat gitu. Jadi kalau kita pulang dari rumah, pulang dari pelayanan gitu ya, selamat malam setan, di situ ya, terikat kan nggak bisa kemana-mana. Aku tidur ya, gitu tidur. Jadi sekarang saya bicara sama mereka gitu. Tapi begitu 2-3 hari diikat, mulai itu api dari sorga, bakar mereka, bakar. Kosong loh 3-4 hari. Udah dilepas aja, kasih perintah. Mau pergi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalau mau di sini aja. Gitu. Paling besok aku bakar lagi. Jadi Anda yakin dengan apa yang Anda ucapkan ya. Kalau anak itu anak sekolah minggu diceritain begitu, dipraktek nanti mereka ya. Coba kalau nggak percaya, nanti kan bawa mereka ke tempat yang, tapi nggak perlu gini ya. Jangan berdoa misalnya ke candi, ke pohon beringin, lalu setan diusir-usir. Tuhan Yesus tidak pernah mengusir setan yang di pohon-pohon, yang di batu-batu. Orang kerasukan setan, dari orang diusir ke babi, diusir ke mana, batu gitu. Jadi kita nggak perlu tengeng-tengeng setan yang ada di, kalau kita tengeng dari yang di batu, di beringin, kita tengeng-tengeng gentayangan, nanti nggak lama lagi pasti dekat situ ada sekolah yang kerasukan gitu. Jadi kita nggak tengeng-tengeng setan yang ada di mana-mana ya. Jadi kita hanya melepaskan, paling enggak ya jangan di rumah kita, ya kita usir gitu ya, kita suruh pindah kemana. Kalau enggak ya, kalau enggak disuruh pindah ya terserah aja dia pindah kemana gitu ya. Tapi Anda bisa bayangin nggak, bumi ini bundar, gereja ada di mana-mana, semuanya ngusir, pindahnya kemana? Jadi kalau boleh ya Anda boleh aja kayak Tuhan Yesus gitu ya, pindah ke babi, babinya kerasukan, atau suruh aja pindah ke pohon gitu ya. Udah, kalau enggak suruh pindah aja ke kuburan biar daripada di kuburan. Jadi tapi jangan pergi ke kuburan lalu diusir-usir, nanti jadi malah gentayangan gitu ya. Jadi kita tujuannya mengusir setan itu ketika ada orang kerasukan setan, orang punya jimat. Nah, kalau Anda punya nanti pas ada orang yang sakit karena punya jimat segala macam, Anda mau ngajak siapa? Ajak anak. Ya paling bagus ajak anak sendiri ya. Kalau anak orang lain kadang nanti orang tuanya keberatan. Tapi kalau orang tuanya sudah ngerti pelayanan juga, Anda bisa pinjam, Bu, saya pinjam anaknya ya. Saya nggak berani kalau sendiri. Anak ibu ini luar biasa loh, punya kuasa di mulutnya gitu. Jadi nanti kita malah berbagi visi juga dengan orang tua gitu. Akhirnya orang tuanya jadi ngajak anaknya juga. Lama-lama juga orang tua tahu, ya, anak saya ini pendoa syafaat begini-begini. Jadi ketika saya mendirikan sekolah HPU Ligit, waktu saya masih terlibat aktif jadi guru itu saya sering dengar kesaksian begitu, Pak Jarod, anak saya berdoa begini, anak saya pendoa loh. Waduh, mereka saling bercerita betapa anaknya jadi pendoa. Jadi saya memprovokasi para guru-guru juga untuk menjadikan anak jadi pendoa syafaat. Nanti akan muncul cerita-cerita kesaksian bagaimana anak-anak yang sudah lahir baru mereka bisa, bahkan kadang-kadang mereka punya kepekaan ya untuk melihat setan, tapi mereka nggak tahu. Kalau mereka sudah lahir baru, mereka nggak punya. Kadang orang anak kecil lebih punya kepekaan, tapi kalau mereka sudah lahir baru kan mereka nggak takut. Jadi mereka malah justru membuat orang tuanya berarti betul-betul mereka itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Apa tuh anak panah? Anak panah itu untuk perang jarak jauh. Nah, kita yang mengendalikan. Jadi kadang misalnya kita nggak bisa menginjili orang tuanya, nggak bisa menginjili kakeknya, tapi kita gunakan anak sekolah minggu murid kita untuk menjangkau kakeknya orang tuanya. Karena anak panah itu untuk perang jarak jauh. Kalau pedang ya itu untuk perang jarak dekat. Nah, anak itu selain pendoa syafaat juga untuk bisa perang jarak jauh, menjangkau orang-orang yang kita nggak bisa jangkau, tapi jadi perpanjangan tangan kita. Sampai anak-anak itu benar-benar nanti begitu diawali dengan menjadi pendoa, lalu mereka mulai mendoain mamanya yang sakit, papahnya yang sakit, papahnya nggak percaya jadi percaya, papahnya bahkan mungkin punya masalah, doain anaknya karena dia dengar dari mamahnya bahwa papa ada masalah begini-begini, lalu doa keluarga, anaknya doain, bahkan nanti sampai bapaknya sadar, kok
ada mujizat, ada begini. Wah, doa anak. Wah, kayaknya sampai dia yang confess, yang mengaku, bener loh anak ini saya coba lagi untuk minta doa gitu. Nanti muncul tuh cerita, wah, orang-orang tua dimenangin dari anak-anak. Tambah lagi mahkota gurunya. Ternyata jemaat bertambah bukan dari si penginjil itu, guru sekolah minggu lagi. Yes. Amin. Guru sekolah minggu lagi. Di sorga penuh kemuliaan. Nambah poin lagi guru sekolah minggu ya, Pak. Ya. Oke. Pak, ada lagi nih, Pak, pertanyaan satu lagi nih. Pertanyaannya adalah, Kak, mau tanya gimana menangani anak-anak yang gampang emosi atau nakal seperti karena latar belakangnya itu adalah broken home, Pak. Ya. Itu dari Kak bertanya. Karena butuh perhatian, karena di rumah nggak diperhatikan. Anak nakal karena nggak dapat kasih sayang, karena di rumah broken home, broken love, nggak ada kasih sayang. Maka di sekolah dia butuh kasih sayang, tapi gurunya, muridnya 30, 10, 5, dia nggak diperhatikan, maka dia berulah supaya diperhatikan. Nah, makanya anak-anak seperti ini, ibu harus menyayangi mereka lebih daripada yang lain, perhatikan mereka lebih dari yang lain. Jangan mereka nakal karena butuh perhatian, tapi dimarahin. Wah, babu andel lagi, di rumah nggak dapat kasih sayang, di sekolah minggu nggak dapat kasih sayang. Menurut saya nomor 1 PI pribadi. Kalau sudah PI pribadi membimbing anak ini sampai terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, nah ini ada cara efektif untuk mendidik anak-anak nakal. Ya, jadikan mereka itu asisten. Anak itu kalau dipercaya, ya asisten ya terserah. Misalnya yang nakal ada 3, muridnya 20, yang nakal ada 3, ya asistennya 3, 1 bagian absen, yang 1 bagian bagi-bagiin alat peraga ke anak-anak yang lain, yang 1 mungkin bagi bantu persiapan kelas, gulung kabel, mic dan sebagainya. Jadiin asisten aja. Kenapa? Saya punya pengalaman waktu saya jadi guru sekolah minggu di Karsa Pemuda tahun 90 sampai 98, 8 tahun. Saya banyak dititipi sama anak-anak, justru anak-anak diaken majelis yang bandel-bandel. Karena banyak juga mereka tuh, karena ini daerah kekuasaannya mereka gitu. Apalagi sekolah ibadah itu sehari 2 kali. Jadi anak diaken, anak pendeta, anak pengurus ini ibadah pertama udah sekolah minggu. Ibadah kedua tinggal main, ganggu yang lain. Wah, udah belum lagi merasa ini daerah kekuasaannya gitu. Ini gereja bapakku ini, itu waduh banyak yang nakal. Dan memang juga bukan hanya faktor itu, karena faktor yang lain juga ada yang broken home lalu nakal. Nah, saya punya pengalaman anak-anak nakal ini ya kita jadikan murid istimewa malah gitu ya. Kan mereka selama ini nggak dipercaya sama orang tuanya. Tiba-tiba kita percaya jadi asisten. Wih, cila, asisten guru gitu ya. Tiba-tiba mereka jadi rajin, tanggung jawab, mau nyapu, datang lebih awal nyapu kelas, bersihin kelas, dan begitu. Karena orang itu berubah ketika dipercaya. Jangankan di rohani ya, di SMP, di SMA tuh banyak anak-anak yang di rumah itu nggak pernah bersihin kamarnya sendiri, tapi kan jadi ketua kelas gitu. Di sekolah mau bersihin kelas gitu. Jadi ketika orang itu dipercaya, dia berubah. Ada orang yang di rumah ya nggak terlalu baik karena di rumah nggak pernah dipercaya sama orang tuanya, sama Pak Gembala dipercaya pelayanan. Waduh, di gereja dia baik banget karena dipercaya itu merubah. Nah, tapi percayanya perlu plus kontrol karena bagaimanapun juga kan mereka misalnya nih broken home ini bukan cuma nakal ya, misalnya ada bahkan yang mencuri, jadi sering misalnya ada HP hilang, tapi juga hati-hati jangan selalu menuduh bahwa mereka yang mencuri. Kadang-kadang tidak, nah mereka harus hati-hati banget dalam hal ini. Tapi makanya percaya juga tetap dengan pengawasan, terutama kalau ada kisah-kisah atau cerita-cerita minor soal anak ini selain nakal juga suka mencuri gitu ya. Tapi biasanya ketika kita beri perhatian lebih, mereka sudah mulai berubah. Nanti kita bisa melangkah, berikan kepercayaan lebih. Nah, cara yang kedua adalah memberikan label positif. Jadi misalnya begini, anak ini nakal, tapi berani orangnya. Nah, kalau kita cerita, adik-adik ada Daud orangnya berani, kayak si Anton ini orangnya berani. Nah, kita berikan dia label berani seperti Daud, gitu ya. Jadi waktu kita cerita Daud, kita kasih contoh orangnya berani kayak Anton, gitu ya. Jangan kita cerita misalnya
Waduh, ada Daud dan Goliat. Goliat ini jahat kayak si Anton. dia, dia dikasih label jahat itu jangan ya. Jadi kita berikan dia label yang positif gitu ya. Seperti Tuhan kan juga memberikan label-label positif ya. Anda tahu Gideon? Gideon itu waktu itu lagi ada bangsa Israel lagi ada diserang sama bangsa Moab. Lalu bangsa Israel ini ketakutan. Dan Gideon itu lagi sembunyi di tempat pengirikan. Pengirikan itu tempat menggiling gandum. Lalu malaikat Tuhan, M-nya besar. Anda perhatikan di Perjanjian Lama, ada malaikat Tuhan, ada malaikat Tuhan. Tapi ada malaikat Tuhan yang M-nya kecil, ada malaikat Tuhan yang M-nya besar. Itu kalau terjemahan baru, cara nulisnya begitu. Nah, malaikat Tuhan yang M-nya besar, kalau Anda perhatikan nanti di Perjanjian Lama, mulai baca dengan perhatian seperti ini, yang malaikat Tuhan yang M-nya besar, itu langsung berkata, aku berkata kepadamu. Jadi dia berfirman seperti bahwa dia adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan yang menampakkan diri. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, maka dia berkata begini, "Hai pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan pemberani yang gagah perkasa." Dia menyebut Gideon sebagai pemberani dan gagah perkasa. De facto dia sedang ngumpet. Artinya dia berikan label positif. Ketika Tuhan Yesus memanggil Simon dan dia berkata, "Mulai sekarang aku memberi nama engkau Petrus." Simon itu artinya buluh yang terombang-ambing. Dikasih nama batu karang, dikasih label baru yang positif. Sarai, engkau sekarang namamu Sarah. Jadi dia ganti nama juga. Jadi Tuhan banyak memberikan nama baru. Makanya di dalam kekristenan ada nama baptis. Nama baptis itu sebenarnya sebuah label baru gitu ya. Nah, anak kecil belum dibaptis, anak sekolah minggu belum dibaptis, tapi kita mulai beri label baru aja. Label-label baru yang kita mulai carikan. Anak ini cocoknya kayak siapa ya? Ini pendiam kayak Musa. Nak, kamu tuh orangnya pendiam, tapi kamu teliti, kamu kayak Musa deh, gitu ya. Jadi jangan begini, kamu tuh bicara doang, jangan pendiam begitu, nggak bagus kalau diem. Jangan, kita jangan serang labelnya karena dia memang tipe pendiam, tipe melankolik. Kamu tuh hebat loh, kamu bisa peka suara Tuhan kayak Musa. Ya, kamu. Nah, jangan-jangan nanti dia begitulah. Ingat aja nanti begitu dia baptis, jangan-jangan dia minta nama baptisnya Musa seperti yang kita berikan gitu ya. Karena kita guru yang peka, mengerti keunikan anak, lalu kita memberikan dia label-label. Oh, ini orangnya banyak nanya ya. Bahkan mungkin yang lain sampai bilang, itu si Oon tuh banyak nanya gitu. Kita bilang, nak, kamu tuh kayak Petrus. Di Alkitab itu kalau muridnya bertanya, itu pasti si Petrus itu. Ya, Petrus ini banyak nanya. Ya, dan dia akhirnya menjadi pemimpin para rasul. Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku. Itu Tuhan bilang sama si Petrus. Dan anak ini yang sering dibilang Oon sama temannya ini, mungkin dia baca-baca Alkitab itu benar. Petrus banyak nanya itu benar, karena bahkan sebenarnya ada ayatnya. Petrus itu sama Kisah Rasul pasal 3:16 itu disebut idiotes. Idiotes tadi bodoh. Banyak nanya. Tapi kita jangan sebutkan itu ayat itu kepada anak ini. Sebut aja, "Wih, kamu kayak Petrus banyak nanya," gitu kan. Petrus kan juga rasul gitu. Jadi yang galak, banyak marah, kamu kayak Paulus gitu. Jadi kita memberikan sebutan-sebutan yang memang mirip ya, anak itu galak gitu, kasar, tapi dia sebenarnya berani kayak Paulus. Nah, itu sebutan-sebutan yang membuat anak-anak yang selama ini selalu disalahkan, kurang kasih sayang, dia mendapat ibu baru, bapak baru. Dan ketika dia mendapatkan itu, ini anak-anak bisa lebih dekat dengan guru sekolah minggunya daripada orang tuanya. Kalau Anda bisa memberikan sebutan-sebutan yang positif, sampai anak itu benar-benar, aduh, aku dapat papa, dapat mama, dapat orang tua. Nanti apapun yang Bapak Ibu ucapkan, katakan, dia akan ikuti. Nanti percaya deh, saya sekarang dulu waktu saya ngajar sekolah minggu, saya sering tuh dijumpai sama orang tua gitu, "Kak Jarod, tolong ya anak saya dikasih nasihat kalau sebelum tidur itu suruh cuci kaki." Gitu. Ibu aja tahu, kalau saya kasih tahu nggak nurut. Jadi dia sampai minta tolong kita yang nasihatin gitu. Oke, nanti aku cerita Alkitab, selipin di mana ya cuci kaki sebelum tidur. Nah, udah gampang, cerita Nabi Nuh aja dah. Udah Nabi Nuh anaknya pinter-pinter bisa bikin kapal. Tapi udah malam ini mereka berhenti bikin kapal dan mereka habis makan malam, mereka bersama keluarga, lalu mereka cuci sebelum tidur. Dan ayatnya mana nggak ada itu ayatnya, tapi kita selipkan aja nggak apa-apa ya sebagai nasihat. Dan nanti
rajin cuci kaki ya, seperti Kak Jarod juga, kamu juga ya, Petrus. Ya, aku kan bukan Petrus. Nanti nasinya simpan aja taruh di kulkas. Nanti kita bisa menjadi Aku taruh kulkas nanti. yang ajaib ya. Jadi kita bisa membuat anak-anak yang broken home itu mendapat home baru, yaitu sekolah minggu. Dan anak-anak itu mendapat orang tua baru, yaitu kita. Ya, terakhir Yoas itu bapak ibunya mati dalam kudeta. Akhirnya Yoas dibawa oleh tantenya Yoyeba itu ke bait Allah. Dan di sanalah Imam Yoyada itu mendidik Yoas yang tidak punya orang tua, sampai akhirnya Yoas itu menjadi raja yang hidup benar 40 tahun memerintah selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi sebagai penutup, guru-guru sekolah minggu itu punya panggilan seperti menjadi Yoyada bagi Yoas. Banyak anak-anak yang tidak punya ayah dan ibu. Atau mereka punya, tapi ayah ibunya tidak berperan. In absent mother, in absent father. Mereka ayahnya ada, tapi nggak hadir di ruang jiwa. Ibunya ada, tapi nggak hadir di ruang jiwa. Nah, kita bisa menjadi Imam Yoyada bagi Yoas. Kita Imam Yoyada bagi anak-anak sekolah minggu. Kita menjadi ayah ibu mereka. Mereka ayah ibunya broken home, bercerai, nggak pernah di rumah, ayahnya pergi melulu karena memang mungkin supir truk keluar pulau dan sebagainya. Banyak cerita, latar belakang cerita anak-anak. Saran saya, anak-anak yang bermasalah, coba orang guru kalau ada waktu pergi ke rumahnya anak. Ya, zaman dulu nih ada istilah namanya besuk atau kunjungan. Jadi kita tuh kunjungin murid yang nggak masuk, yang nakal, jadi yang nggak masuk jangan dihukum gitu ya. Nanti waktu kita mengunjungi rumahnya, mungkin dari marah jadi berubah jadi belas kasihan. Kita jengkel nih anak ganggu kelas terus gitu. Begitu kita kunjungi, ternyata bapaknya supir truk, perginya truknya ke Sumatera lagi, balik Jakartanya sebulan cuma 2 kali gitu. Ibunya mulung sampah gitu. Atau kita dengar cerita, waduh, bapak ibunya sih ada, tapi ternyata mamanya cacat gitu, makanya anaknya minder. Jadi kadang anak bermasalah itu kita jengkel. Tapi waktu kita mengerti latar belakangnya, kita bisa nangis loh. Kita waktu berdoa syafaat untuk anak itu, kita muncul belas kasihan. Nah, waktu kita muncul belas kasihan yang hilang dari kita, kadang-kadang guru sekolah minggu itu kreatifnya ada, teorinya ada. Apa yang hilang? Belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waktu kita melayani dan didorong oleh belas kasihan, nanti sentuhan kita beda, sapaan kita beda. Kita tepuk pundak anak merasakannya berbeda. Dan dengan belas kasihan itu, anak mendapat mamah baru, mendapat papa baru, mendapat home baru. Mereka broken home, tapi mereka dipulihkan di sekolah minggu. Kita menjadi orang tua rohani bagi mereka. Jadi kita orang tua rohani dari anak-anak sekolah minggu. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih.